Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir hasil observasi terhadap anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi mata kuliah komunikasi dan interaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Epsyunita dari kampus Universitas Muhammadiyah Lampung. Mulai dari biodata anak, nama Alvina Kontesa, tempat tanggal lahir Bintuhan 10 Januari 2006, usia saat ini 17 tahun 11 bulan. Pendidikan atau kelas, Alvina duduk di kelas 12 SMA LB. Asal sekolah SLB Negeri 1 Kaur. Terus biodata orang tua, nama Ibu Siharmawati, usia 30 tahun, usia saat mempunyai anak 20 tahun. Riwayat proses melahirkan ibu adalah normal. Riwayat kesehatan orang tua sehat, tidak ada penyakit bawaan. Riwayat pekerjaan ibu rumah tangga. Riwayat pendidikan SMP. Terus hambatan yang dialami oleh anak. Yang pertama itu hambatan komunikasi. Pina sangat terbatas dalam berkomunikasi kepada orang lain karena dia kesulitan untuk mengerti apa yang orang katakan, dan orang juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pina. Karena Pina mempunyai ketunaan, yaitu tunarungu. Jadi komunikasinya tidak berjalan dengan baik atau tidak begitu lancar. Yang kedua, interaksi sosial. Dalam berinteraksi, Pina sangat kesulitan karena terkadang orang berbicara dengannya tidak terlalu jelas bentuk bibirnya, dan kontak mata antara orang yang berinteraksi dengannya tidak selalu ada. Itu akhirnya dia kesulitan untuk berinteraksi. Riwayat perkembangan anak, perkembangan psikomotor, semua proses perkembangan psikomotor semua dilaluinya, mulai dari merangkak, berjalan, dan lainnya. Pina tidak ada keterlambatan dalam perkembangan psikomotornya. Dia sama dengan anak normal lainnya. Di perkembangan kognitifnya, dari bayi usia 3 sampai 6 bulan, Pina tidak menunjukkan reaksi terhadap bunyi atau suara. Akan tetapi dia menunjukkan reaksi terhadap benda atau mainan yang diberikan kepadanya. Dia tahu bagaimana memainkannya, dan ketika diajak bermain cilubah, Pina hanya diam, tidak menunjukkan reaksi senang atau sedih. Tetapi ketika diajak bertepuk tangan, dia senang. Terus perkembangan emosi. Dari kecil Pina orangnya periang, jarang menangis meski diganggu temannya, dan tidak suka marah-marah. Meski memiliki kekurangan, dia pantang menyerah untuk bisa bermain dengan teman sebayanya. Yang
Berikutnya, perkembangan perilakunya. Pina sangat baik, selalu bersikap sopan jika bertemu dengan orang tua, tidak suka bertengkar, dan selalu menghindar ketika orang lain lagi marah. Yang berikutnya, perkembangan interaksi. Dalam perkembangan interaksi, Pina sangat berinteraksi kepada orang lain, selalu memandang dan ingin sekali menatap mata orang yang lagi berinteraksi dengannya. Terakhir, perkembangan komunikasi. Dalam pengucapan kata atau artikulasinya tidak terdengar jelas, meski dalam pengucapannya secara perlahan. Terus di intervensi yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua, dari umur 1 tahun orang tua Pina sudah menyadari bahwa anaknya mengalami gangguan dalam pendengaran dan bicaranya. Pertama mengetahuinya, orang tua membawa anaknya ke dokter THT dalam untuk diperiksakan, dan ternyata tidak ada masalah yang serius, kata dokter, karena masih ada sisa pendengarannya. Setelah itu dibawa berobat ke tempat terapi bicara. Disitulah kelihatan jelas bahwa Pina mengalami hambatan itu. Setelah terapi, tidak ada perubahan juga dalam berinteraksi. Setelah itu, orang tua Pina mengajarkan bahasa isyarat secara sederhana, atau bisa dikatakan bahasa ibu. Baru disitulah Pina mulai bisa mengatakan apa yang dia mau atau yang dia suka. Dan sampai sekarang Pina sudah banyak mengerti bahasa Sibi karena Pina diberikan HP untuk dia bisa belajar mandiri di rumah setelah pulang sekolah. Terus berikutnya ini rancangan program. Intervensi guru mengajarkan bahasa Sibi dan Sibindo dan memberikan pengertian cara berkomunikasi yang baik dan harus bersikap tenang dan mau mengikuti instruksi atau perintah guru. Jika dia berhasil menghafal kata-kata dengan baik, dia akan mendapatkan tanda bintang yang dapat ditukarkan dengan hadiah. Boleh bermain di HP di rumah selama 1 jam sebelum tidur. Sedangkan untuk mengurangi terjadinya kemalasan atau bosan belajar, guru mengajak Pina belajar di luar kelas sebelum dia merasa bosan berada di dalam kelas. Untuk home program, nama Alpina Contessa, usia 17 tahun, nama kegiatan berlatih berkomunikasi dan berlatih menari. Jadi ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh Pina. Yang pertama itu berlatih berkomunikasi atau berlatih berbicara, dan yang kedua itu berlatih menari. Alat dan bahan, cermin besar dan laptop, juga selendang. Itu cermin besar gunanya untuk berlatih berkomunikasi. Sedangkan laptop juga selendang itu untuk alat berlatih menari. Pelaksanaan berlatih berkomunikasi dilakukan pada malam hari sebelum jam tidur setiap malam. Nah, jadi sebelum tidur itu diwajibkan atau diharuskan untuk belajar berbicara.
dulu di depan cermin besar. Nah, sedangkan berlatih menari dilakukan pada sore hari dan dalam 1 minggu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hasil observasi yang saya lakukan di SLB Negeri 1 Kaur. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dengan teman-teman dan mahasiswa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.